Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Misbian Haki, kelas 11 MIPA 8 absen 1. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh Islam pada masa pasca kemerdekaan. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni 1914. Dia adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, pada tahun 1951, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia menikah di usia 25 tahun dengan Solihah Putri Kyai Haji Bisri Syansuri dan dikaruniai 6 orang anak. Riwayat pendidikan. Sejak kecil, Abdul Wahid Hasyim belajar di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah lulus dari madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri pesantren seusianya. Pada usia 13 tahun, ia belajar pendidikan Islam di Pondok Pesantren Siwalan Panji di Kabupaten Sidoarjo. Namun, ia hanya dapat bertahan selama sebulan. Ia kemudian pindah belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo. Di pondok pesantren ini pun, ia hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Akhirnya, pulang untuk belajar mandiri di rumahnya sendiri. Abdul Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab hingga mahir. Setelahnya, ia mempelajari alfabet Latin sekaligus belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Pada tahun 1932, ia belajar di Mekah bersama sepupunya Muhammad Ilyas. Ialah yang mengajari Wahid dalam belajar bahasa Arab hingga ia fasih berbahasa Arab, sehingga ia menguasai 3 bahasa asing, yakni Arab, Inggris, dan Belanda. Peran dalam pendidikan Islam di Indonesia. Mendirikan sekolah selain keaktifannya dalam gerakan politik dan sumbangsinya terhadap perjuangan melawan penjajah secara diplomatis. Pada tahun 1944, ia mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam di Jakarta yang saat itu pengasuh sekaligus pimpinannya dipegang oleh Kyai Haji Ahmad Kahar Muzakir. Selanjutnya, mengembangkan dunia pesantren. Wahid mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun Wahid membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitik beratkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial selain pelajaran bahasa Arab. Murid juga diajari bahasa Inggris dan Belanda. Itulah Madrasah Nizamiyah. Meskipun ayahandanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, butuh untuk beberapa tahun bagi Wahid Hasyim untuk menimbang berbagai hal sebelum akhirnya memutuskan aktif di NU. Pada usia 25 tahun, Wahid bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia, federasi organisasi massa dan partai Islam saat itu. Setahun kemudian, Wahid menjadi ketua MIAI. Wahid Hasyim wafat akibat kecelakaan mobil di jalan yang menghubungkan kota Cimahi dan kota Bandung. Ia wafat pada tanggal 19 April 1953 di usia 39 tahun. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang. Kecelakaan terjadi karena mobil tersalip akibat jalanan licin yang disebabkan oleh hujan deras.
Setelah meninggalnya Wahid Hasyim, anak-anaknya diasuh oleh istrinya yang tengah hamil anak keenam. Anak keduanya, Aisyah Hamid Baidowi, ikut membantu mengurus adik-adiknya di saat ibunya bekerja. Semua anak Wahid Hasyim tumbuh menjadi orang sukses yang berperan besar dalam kemajuan negara. Anak pertamanya, Abdurrahman Wahid, pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Aisyah Hamid Baidowi dan Lili Khadijah Wahid merupakan mantan anggota DPR. Salahuddin Wahid pada masanya pernah menjadi Wakil Ketua Komnas HAM. Umar Wahid seorang dokter dan adiknya, Hasyim Wahid, juga turut masuk ke dalam dunia politik. Mungkin itu aja dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.